Meow, macet. Tutup gereja bang, tutup gereja, tutup gereja, tutup gereja. Kita ganti Elohim, jadi Bang. diskotik. Itu Elohim Bang Juma. Itu Elohim, itu Elohim katanya. Itu Elohim. Elohim menurut Paulus tidak bisa dilihat dan tidak akan pernah ada orang yang bisa melihatnya. Setuju nggak? Iya. Lalu bagaimana bisa Anda menunjukkan, perlihatkan saya Tuhannya Yesus yang disembah Yesus, sedangkan dalilnya tidak ada orang yang bisa melihatnya? Berarti laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun karena tidak bisa kita gambarkan. Nah, sedangkan Indra menuhankan anak Maria. Mate balik, tutup gereja. Kalau Allahmu tidak bisa diserupakan dengan Allah, dengan apapun, maka Allahmu tidak ada. Logikanya, kalau tidak ada sesuatu yang serupa dengan yang ada di dalam dunia, dia tidak ada. Coba kamu baca 2 Samuel 7:22. Coba bentar, yang kedua. Kau harus 2 Samuel 7 nomor 22. Elohim maha besar, maha tinggi, tidak serupa dengan apapun. Dari Timotius 1 Timotius 6 ayat 21, itu adalah upaya manusia tidak akan pernah menjangkau Allah. Maka Bang, Allah sendiri Bang yang menjangkau manusia. Pret kau. Makanya dia turun dari dalam keluaran 24. Dia membawa Musa naik ke atas gunung. Dia membawa para tua-tua 70 naik ke atas gunung. Karena manusia tidak bisa menjangkau Allah, dia tidak bisa melihat Allah. Maka Allah turun dari taktanya. Maka yang dimaksudkan bahwa upaya manusia tidak akan pernah bisa melihat Allah. Tetapi berarti Allah Yesus turun. Berarti Yesus Allah atau bukan? Yesus adalah Allah, pada mulanya Allah, firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan dia di antara kita. Selesai. Gerejanya Indra besok kita kirim karangan bunga ya. Selamat atas peresmian kafe baru. Kamu mau angkat berapa banyak orang masuk di sini tidak apa-apa. 1 Timotius 6 nomor 16, Tuhan yang disembah Yesus itu tidak bisa dilihat. Oke, jadi jangan kau ngaku-ngaku Yesus itu Tuhan. Ingat, yang ngajarin kamu Yesus Tuhan itu adalah nabi palsu dan murid palsu, yaitu Lukas. Gitu ya, cara belajarnya gitu Saudara Indra. Jadi yang kita butuhkan bukan ketajaman mulut, tapi ketajaman otak berpikir ini. Yesus mengajarkan supaya otak itu diasah. Dalil bro. Karena justru kau punya logika itu yang bikin kau berdosa. Sekarang Tuhan bisa nggak dibunuh? Sekarang Tuhan itu bisa nggak dibunuh oleh manusia? Tuhan tidak bisa dibunuh oleh manusia. Berarti Yesus bukan? Yesus Tuhan dan manusia. Dasar kampret. Saya baca ke kau. Kolose 2 ayat 9, sebab di dalam dia berdiam secara jasmania seluruh keturunan Allah. Marah. Tajam mulutmu tajam, mulutmu tajam, otakmu tumpul. Sebab di dalam dia berdiam secara jasmania seluruh keturunan Allah. Seluruh keturunan Allah berdiam di dalam dia. Di dalam apa rohnya? Saya ulang, bisakah Tuhan dibunuh oleh manusia? Bisakah Tuhan itu dibunuh? Pertanyaan saya. Ya, bisa Tuhan mati. Sudah. Tidak bisa Tuhan mati. Bisakah Tuhan netek? Tuhan tidak menetek. Bisakah Tuhan disunat nonotnya? Tuhan tidak disunat. Bisakah Tuhan digantung di pohon? Tuhan tidak digantung. Bisakah Tuhan ditelanjangin? Tuhan tidak ditelanjangi. Bisakah Tuhan dilahirkan manusia? Tuhan tidak dilahirkan. Oke, udah selesai. Selesai kita ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata selama ini Kristen sedunia menyembah bukan Tuhan. Melalui lisan Saudara Indra, kita sudah tahu bahwa Yesus yang dilahirkan manusia, yang digantung, yang ditampar, yang ditelanjangi, yang disunat dan seterusnya itu ternyata bukan Tuhan, tapi sudah terlanjur dituhankan oleh Kristen. Saran saya, tutup gereja, kita buka usaha baru, kafe atau restoran. Demikian. Tuhan adalah roh. Silakan Ahi Sugi diambil alih. Saya ini dalam perjalanan menuju Samosir, Pulau Samosir. Ya, Tuhan mudah-mudahan Tuhan tidak bisa. Udah selesai, kau curhat aja, kau curhat sebelum gerejamu itu kita rubah jadi kafe. Kau curhat aja dulu di rumahmu, di rumah kau curhat, jangan di sini. Dah selesai. Tuhan tidak menempati ruang. Iya. Kau hancurkan Yesus itu, kau hancurkan gereja itu namanya. Karena di gereja orang menyembah Yesus, kau bilang dia bukan Tuhan. Alamak. Allah adalah roh. Dah, Ahi Sugi monitor. Allah dia sepenuhnya. Monitor. Indra, silakan guru, sebenarnya
Anak TK ini pernyataanmu silakan tadi. dibimbing lagi tuh. Dia punya fisik adalah manusia, tetapi di dalam dia adalah roh. Gantian biar enak kita ya. Jadi argumen-argumenmu, jawaban kepada Bang Juma itu menghancurkan ketuhanan Yesus. Anda tadi sudah mengakui Tuhan tidak dilahirkan, Tuhan tidak ditelanjangi, Tuhan tidak netek, Tuhan tidak mungkin disunat dan sebagainya. Nah, semuanya itu terjadi pada diri Yesus. Berarti Anda sudah menghancur. Bentar, Tuhan gantian. itu roh, Ganti. Saya sudah Iya, ajarkan Tuhan roh. itu roh, Tuhan itu roh. Saya nggak masalah itu Tuhan itu roh, tapi Yesus bukan roh. Berarti dia bukan Tuhan. Tidak paham. Gampang toh? Di dalam dia roh, Yesus dan Di mana ayatnya? Di dalam dia itu roh, mana ayatnya? Mana? Kalau memang di dalam diri Yesus itu ada roh Tuhan, ngapain Yesus ketakutan waktu didatangi malaikat? Yang merasakan ketakutan itu roh atau jasmani? Gantian Bang Indra gantian Ustaz Tuki bener Bang, nanti setelah selesai Ya, ditanggapi yang ya. merasa ketakutan itu jasmani atau roh. Tapi faktanya Yesus ketakutan, yang merasakan ketakutan itu roh. Jasmani mereaksi dia, gemetaran, keringatnya seperti kau tidak usah bolak-balik, Sugi. keringatnya seperti darah yang bercucuran ke tanah. Kan begitu, berarti dalam diri Yesus Sugi. nggak ada. Apa sih ini orang? Janganlah kau teriak-teriak doang tapi kosong. Ya, jangan cuma teriak-teriak tapi kosong, nggak ngerti apa-apa gitu loh. Ya, jadi kalau alasannya di dalam diri Yesus ada roh, Tuhan dan sebagainya, buktinya mana? Bahkan ketika didatangi malaikat, dia ketakutan. Mana ada Tuhan ketakutan sama malaikat? Mana ada seperti itu? Cobalah kau buktikan kepada saya bukti Yesus Tuhan itu apa? Buktikan ayo, silakan. Silakan dibuka mute-nya Indra, Apa Bang Indra. buktinya Yesus Tuhan deh? Silakan Bang Katanya Indra. Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. 1% aja Yesus Tuhan, mana? berkatalah akulah Tuhan. 23 ayat 11. Itu Berkatalah, bukan akulah Yesus. Tuhan, dan Aduh, tidak kau ada ini juru tipu-tipu selamat selain kau. daripadaku. Ucapan Bandingkan Yesus dengan mana? Lukas 12. Ucapan Yesus mana? Yesus Saya di mau dalam ucapan Perkeluaran Yesus. 12. Ucapan Nah, Yesus itu di perjanjian baru. Kenapa ambil kitabnya orang Yahudi? Kalau memang kitab Yesaya 43 ayat 10-11 itu adalah Yesus, kenapa orang Yahudi, Musa, dan sebagainya nggak ada nyembah Yesus? Gimana sih? Siapa bilang mereka menyembah Yesus? Mereka menyembah Allah. Nah Dia iya adalah makanya Allah tadi sendiri. saya tanya sama kamu di mana ucapan Yesus. Kau bilang Yesus. Yesaya, berarti itu ucapan Oh. Yesus Yesaya. Yesaya ucapan Oke, Yesus. Kau baca di Yohanes 13 ayat 13. Aku Yohanes memang 13 Tuhan. gampang kali bikin Tuhan. Kata Tuhan ditambahi H langsung jadi Tuhan dia. Gampang. Tuhan, sorry Lah ya. iya. Kita punya Berarti derajat adalah Tuhan. Kristen itu membikin Tuhan lebih lebih sulit membalikkan telapak tangan. Berarti lebih mudah bikin Tuhan dia. Hanya tinggal nambahin bukti. huruf H jadi Tuhan dia. Iya kan? Sorry ya. Gini loh Indra, saya itu sebentar, minta saya itu kasih tuh sekali lagi. itu tadi kan klaim. Apa buktinya? Sampai tadi Apa yang lain. buktinya Yesus itu Tuhan? Apa buktinya? Bukti langsung bukti. Kalau yang kau ucapkan itu klaim-klaim saja, saya juga bisa mengatakan saya Tuhan. Tapi kan harus ada bukti. Apa buktinya Yesus Tuhan? Ayo. Itu klaim tadi itu. Walau klaimnya itu ditambah-tambah itu, ditambahin huruf H jadi Tuhan dia. Sekarang kita masuk kepada pembuktian. Ayo, apa buktinya Yesus Tuhan? Silakan. Pakai data. Silakan. Sebentar yang saudara-saudaraku yang di YouTube ya, saya sekali lagi ingin mempromosikan channel saya ini, mosok yang nonton 15 ini. Yuk, yang ada di YouTube, yang ada di channel manapun untuk mendukung. Bentar Bang Indra. Untuk yang ada di YouTube di channel manapun, tolong didukung channel Bible Berjalan. Ya, ini mosok penontonnya 15 doang nih, gimana nih? Jangan dia mereka kalau sudah kalah mereka melemut kita. Apa sih ini? Orang saya lagi promosi YouTube saya kok. Dan jangan lupa YouTube-nya Ustadz Tata juga ya didukung ya. Ada di Yesaya 14. Apa? Terlalu semangat beliau Ustaz. Yesus sekarang buktikan kepada saya Yesus itu Tuhan.
Buktinya apa? Bang- Jangan mengutip Bang kitab Indra. perjanjian lama ketika Yesus Akulah dia siapa? Udah. Katakanmu. Dia menunjuk kepada Yesaya 43 ayat 25. Itu cara cerdas Yesus. Dia tidak Oh, itu perlu Yesus. mengaku Berarti manusia Musa Tuhan. nyembah Yesus. Dia Yesaya menunjuk nyembah kepada firman Yesus. Tuhan. Berarti juga Yesaya dia nyembah menunjuk Yesus. kepada Yesaya 11. Roh Tuhan Iya, ada saya padaku. tanya, Itu cara apakah cerdas Yesaya Allah nyembah lebih cerdas Yesus? daripada kau, Sugi. Apakah Yesaya nyembah Yesus? Bang Indra, pelan-pelan aja Bang. Semua menyembah Yesus. Yesus adalah Oh, Tuhan. semua nyembah Yesus. Semua. Jadi yang mau mengambil istri orang untuk dijadikan aktor pemain seks, seperti yang tertulis di dalam 2 Samuel 11:12 itu kalau Yesus. Kau sudah lari ke seks itu pikiran Loh, Bang Has. bentar dulu, Bang. ini ada ayatnya tertulis di dalam 2 Samuel 12 ayat 11-12. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istrimu di siang hari. Itu Yesus. Itu akibat dosa. Iya, saya tanya itu Yesus atau bukan? Bukan. Kalau dosa, Saya tanya itu akibatnya. Yesus Akibat dari bukan. dosa. Itulah pelanggaran terhadap Saya tidak bertanya itu akibat dari dosa atau tidak. Yang saya tanyakan itu perbuatan Yesus bukan. Mana Hah? ada perbuatan kudus? Loh. Yesus tidak pernah berbuat seks. Oke, Yesus tidak coba pernah- Yesus kudus. katanya tadi Allah itu Yesus. kudus. Benar, Seseorang oke, yang tidak dengar. kudus tidak bisa dengar. menghampiri Allah. Kalau nggak dengar turun aja. Kita dialognya nggak enak kalau begitu. Ya, Anda kan tadi mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan sejak di dalam perjanjian lama. Oke, saya ikuti argumenmu. Nah, di dalam 2 Samuel 12 ayat 11, di situ dikatakan begini, beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan mata seluruh orang Israel. Itu kelakuan Yesus yang mau mengambil istrinya itu Daud. ditimpakan, akibat dosa maka dosa itu Saya ditimpakan kepada tidak mereka. bertanya akibat dosa. Yang saya tanyakan Kalau itu kau Yesus atau melakukan bukan yang mau melanggar mengambil hukum istri Tuhan, dosa itu orang. Aduh. Saya tidak tanya itu akibat dosa atau bukan. Yang Loh, saya itu tanyakan hukum itu Tuhan. apakah itu itu perbuatan Yesus bukan? Bagaimana? Kalau Itu perbuatan Yesus atau bukan? kamu, lah itu gampang saja dicerna. Kamu mau Lah iya. membawa kepada Ariel yang salah. Saya tanya itu perbuatan Yesus atau bukan? Loh, kalau orang melakukan dosa masa itu perbuatan Yesus? Saya tidak bertanya itu perbuatan dosa atau tidak. Yang saya tanya yang Itu akan firman mengambil Tuhan. istri orang itu Yesus atau bukan? Yang mengambil istri orang kamu yang berbuat dosa, bagaimana yang mengambil istri orang Yesus? Kamu Lah, sendiri. itu kan jelas sekali di situ dikatakan beginilah firman Tuhan bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu Ya, yang datang itu dari kaum malapetaka keluargamu yang menimpa sendiri. kamu. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu Aduh, dan kau memberikan bego kepada sekali orang sih. lain. Otakmu Orang itu akan bagaimana? bersetubuh Kalau dengan sudah istri-istrimu firman di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Berarti di situ Yesus mengambil istrinya orang untuk dijadikan aktor pemain seks. Ya, Ini itu Yesus karena ini kau- apa bedanya dengan sutradara Itu film kau porno kalau terlalu begitu? bodoh. Itu Tadi sudah Anda biasa bangga pemain sekali. seks. Oh, Yesus itu Orang ada yang di biasa dalam kitab menggunakan Yesaya. seks. Yesus itu adalah Tuhan. Ya, para nabi nyembah Yesus. kamu punya Giliran otak cabul, ditunjukkan jangan kamu ada tahu. ayat yang mengatakan bahwa Yesus mau mengambil istri orang, kau kesurupan. Ya, kalau Tuhan di dalam perjanjian lama itu adalah Yesus, maka ayatnya bisa kita ganti begini. Beginilah firman Yesus, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang Ya, dari itu kaum Sugi keluargamu yang cabul sendiri. kau. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Jadi apa bedanya Yesus dengan sutradara film porno kalau begitu? Brad, Hah? dosa Tadi kau itu bangga murka sekali. Allah kembali Oh, menimpa Yesus itu mereka. yang disembah Kalau para kamu nabi. suka Giliran berzina, Yesus kau mau suka ngambil seks, istri orang untuk maka dijadikan itu aktor pemain Tuhan seks. bilang, Sekarang aku kau akan muter-muter melakukannya terang-terangan. kejang-kejang Tidak kayak Tuhan kesurupan roh menampakkan. kardus. Kau suka ke Aneh kau tempat-tempat ini. malam, maka itu Ayo, tersembunyi masih dalam konsisten hati, Yesus dalam apakah terbuka. Tuhan di dalam Supaya perjanjian semua lama? orang mandang. Silakan. Ayo, apakah Yesus Tuhan di perjanjian lama?
Yesus Tuhan di perjanjian lama, kenapa? Nah, berarti kalau Yesus Tuhan di perjanjian lama, dia yang mau mengambil istri Daud untuk dijadikan aktor pemain seks di tempat umum, betul? Oh, itu Sugi. Baca dulu. Kau baca dulu. Kami sudah tua dengan kami sudah makan garam dengan kami punya kitab. Kau tidak bisa Iya, baca sendiri. Coba kau baca sendiri. Kau baca. Kau sendiri saja yang baca. Baca siapa di situ? Yang porno. Yang porno itu adalah itu tadi jelas-jelas di situ dikatakan. Kamu yang porno. Kami sekarang tunjuk ayat Al-Quran yang porno mana coba? Satu ayat aja. Ayo tunjuk satu ayat. Di mana Al-Quran porno? Ayo, cepetan. Satu ayat. Di mana porno ayat Quran? Yuk. Kamu saja yang tunjukkan. Loh, gimana ini? Parah kalau cuma menggonggong anjing paling pinter. Saya ketika mengatakan bahwa Tuhanmu itu seperti sutradara film porno, saya tunjukkan ayatnya di dalam 2 Samuel 12 ayat 11-12. Ini kalau cuma menggonggong anjing lebih pinter, Bos. Ngapain kau manusia ikut gonggong? Udah Bang Arif, ini bukan dialog nggak baik ini udah. Yang ngomong asal gonggong doang, turunin Bang. Kita cari Kristen yang pinter coba. Turunin aja. Kita cari yang pinter ya. Ini udah nggak betul ini. Dia cuma menfitnah. Al-Quran ada ayat porno. Tanyakan ayatnya mana. Kau aja yang cari. Oh, dasar babi kau. Kalau menuduh ya berargumen kasih ayat. Bukan cuma kau yang cari. Itu mah babi namanya kau. Mungkin mamamu babi jadi kelakuanmu kayak babi. Ya. Apa kayak gitu? Itu dia tadi bangga sekali Yesus adalah Tuhan di perjanjian lama. Giliran ditunjukkan ayat beginilah firman Yesus ya, karena Yesus itu Tuhan di dalam perjanjian lama, maka kata Tuhan saya ganti Yesus. Beginilah firman Yesus, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tetapi aku Yesus akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Jedor, modar kau babi. Nah, keren kan? Silakan, ayo. Jangan fitnah-fitnah. Kita dialog boleh keras, tapi menghujat jangan. Menghujat itu bicara tanpa data seperti yang dia katakan tadi. Di Al-Quran ada ayat porno, mana ayatnya? Cari sendiri, matamu picek. Nggak begitu debat itu. Bawa kau data sini, kita bahas gitu. Enak aja. Silakan yang lainnya, Kang Dito, monggo lanjut. Cari Kristen yang pinter deh. Ini Al-Ekdeirot Islam Pak Kristen nih. Islam bang, turunin. Oh iya bang. Kalau keras-kerasan ngomong, saya paling keras. Saya nggak terganggu dengan omonganmu, itu hebatnya saya. Kau mau ngomong apa nggak terganggu telinga saya kan, hebat kan? Mampus kau aku bikin. Alah ten kapan kau pinter? Kitab orang kau comot-comot untuk menunjukkan Yesus Tuhan, kan koplak. Kalau memang di dalam perjanjian lama Yesus itu Tuhan, tentulah orang-orang Yahudi itu tidak jijik dengan Yesus. Orang-orang Yahudi itu jijik dengan Yesus, diludahin mukanya. Bahkan sampai sekarang kepada orang-orang yang nyembah Yesus mereka jijik, diludahin. Kau di Israel sana diludahin. Itu membuktikan bahwa mereka tidak pernah menuhankan Yesus. Boro-boro mereka itu mau menuhankan Yesus, ngaku nabi aja mereka jijik. Ya. Ngaku nabi aja mereka jijik. Makanya di dalam kitab Talmud itu Yesus dikatakan anak zina. Yesus itu dikatakan apa? Direbus dengan tinja panas. Janganlah asal-asalan ngomong. Gimana sih? Ten. Silakan yang lainnya. Nanti kalau ada yang aneh-aneh lagi biar saya yang maju. Ku gebrak nanti. Monggo lanjut. Ya, selamat siang. Ustadz Sugi tolol, jangan banyak ngomong kau Ustadz Sugi tolol. Waduh, Ini Kristen kemampuannya cuma begini doang.
Anda itu memperburuk agamamu, bos. Kalau begitu, bos. Naik bawa ilmu, bawa data. Ayo sini. Apa saya marah dikatakan tolol? Ya tidak. Misalnya ada orang gila ya kan, pakaiannya compang-camping, rambutnya gimbal, nggak pernah mandi, dekil, lalu ngomong sugi tolol. Halo, apakah saya marah? Ya enggak, ya saya tertawa. Oh, dasar orang gila. Paling gitu doang. Ada ya Allah ya Rabbi, jangan kejang-kejang lah. Pendetamu suruh sini coba naik gitu. Lanjut Bang, silakan yang lainnya monggo. Saya standby dulu. Iya, ayo Kristen yang lain yang mau diskusi silahkan naik, atau Hanso mau melanjutkan, gimana Jo? Jangan jadi patung dulu lah Jo. Hanso dibuka mute-nya Jo.